perkembangan terbaru termasuk soal Anda yang datang di launching buku. Apa yang Abang lihat dari buku itu? Apakah buku itu memberikan pencerahan atau menyesatkan, Bang? Silakan Bang Joshua. Ya, baik. Terima kasih Bang Bill. Terima kasih Pak Asral, Pak Budi, Mas Roni. Ya, saya tadi senang sekali ya teman-teman semua sudah mendiskusikan banyak hal ya, terutama berhubungan dengan pendidikan di Jepang ya. Itu yang pengen memang kita ketahui bersama ya. Jadi memang dari awal ya ada kecurigaan teman-teman yang lulusan Jepang ini respon ini lulusan Jepang atau tidak gitu kan. Karena yang keluar dari mulutnya jauh sekali dari adab-adab yang teman-teman lulusan Jepang intinya seperti itu. Nah, mungkin kita mengulas sedikit ya. Jadi kemarin memang waktu gerombolan RRT itu ya mengeluarkan atau soft launching lah bukunya ya. Kebetulan saya juga pas ada di UGM ya. Kemudian saya mampir di UC ya, kemudian saya duduk langsung di depan mereka dan mereka terkejut sebenarnya kok bisa ada saya gitu ya. Sebenarnya maksud saya di situ jangan-jangan bisa didebat di depan langsung gitu ya. Tetapi ternyata nggak mereka beri waktu sama sekali dan mereka sudah bicarakan sama apa namanya mungkin pembawa acara supaya kita nggak diberikan waktu, intinya seperti itu. Ya, tapi ya sudahlah. Tapi paling tidak saya udah mendengarkan apa isi bukunya dan itu sebenarnya sama persis seperti narasi-narasi mereka selama ini. Ya, jadi mulai dari yang dikatakan penelitian ilmiah yang sama sekali kita bantah bahwa itu bukan ilmiah gitu ya. Yang pertama terkait ijazah tadi udah dibahas sama Pak Asral bahwa ijazah itu sama analoginya dengan uang kertas. Ya, jadi mungkin ini saya coba tunjukkan. Saya coba silakan share, Bang. Share screen ya. Iya. Coba share screen. Susah share screen ya. Bentar agak atau bisa di apa ya? Saya sudah jadikan co-host itu, Bang. Nampaknya ada gangguan sinyal sama beliau ini. Kayaknya sinyalnya beliau ini terganggu ya? Ada terganggu tuh sinyalnya beliau. Sinyalnya terganggu. Iya. Kita menunggu sambil menunggu beliau. Ini menarik ini. Nah, ini beliau masuk sudah. Kayaknya agak susah share screen saya. Saya jadikan di background saya. Saya mungkin bisa di pin ya atau di apa namanya? Iya. Atau saya coba share screen lagi. Saya ulang lagi ya. Iya. Ya ini udah bisa kayaknya. Bentar. Oke, ke Samsung. Kalau di sini dipersilakan share screen karena di news tidak dipersilakan. Kelihatan ya uang kertasnya ya. Iya. Iya, jadi kemarin memang saya sudah tampilkan juga. Jadi kan awalnya Roy Suryo atau Rismon itu membahas terkait dengan apa namanya ada bagian dari kertas ijazah itu ya, yang mencotot katanya mencotot. Nah, ini buktinya bahwa di uang ini juga sebenarnya ini sama-sama emisi 2022. Di sini ada tulisannya emisi, jadi tahunnya sama, keluarannya juga tahun terbitnya ya, emisinya sama ada SC-nya kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi biasanya tahun produksinya istilahnya ya. Nah, di uang yang sama persis pun ya, itu pasti akan selalu ada perbedaan. Jadi ada istilahnya yang mencotot tadi ya, seperti ini misalnya ya. Di sini ya, ini warna hijau menyentuh warna huruf U-nya, sedangkan di sini tidak menyentuh. Ya, betul. Ya, gitu ya kira-kira. Ini contohnya di uang 100 ribuan kurang lebih juga sama. Kemudian di uang yang lain juga kurang lebih sama. Bentar, di uang yang misalnya ini. Nah, ini uang 100 ribuan yang agak lama ya. Ini emisi yang lain ya. Nah, ini ada Muhammad Hatta ini ya, ada apa namanya lekukan seperti ini ya. Kemudian yang bawah sini itu tidak kena pada tulisannya ya, Hattanya kira-kira seperti itu. Ini kita zoom misalnya ya. Nah, kemudian di sini juga kelihatan ya, benang pengamannya ini jaraknya juga beda-beda ya kan. Ada yang di sisi sebelah sini, ada yang di sisi sebelah sini. Jadi banyak sekali nanti yang membedakan. Misalnya nih, ya, dekat telinganya apa namanya Hatta ini, ya.
dengan Pulau Sumatera itu kan sangat dekat. Nah ini agak jauh sekali, ya kan misalnya kan berarti sudah sangat berbeda jauh, ya berbeda jauh. Begitu juga nanti yang di atasnya ini juga. Nah dia punya perbedaan-perbedaan atau pergeseran-pergeseran karena memang proses pencetakannya kan bertahap gitu ya. Ada yang mencetakkan mapnya dulu, petanya dulu, kemudian ada yang mencetakkan gambar kedua pahlawan ini, kira-kira seperti itu. Nah ini bukti bahwa percetakan offset ya yang dicetak secara layering gitu ya, berlapis-lapis, itu pasti tidak presisi juga gitu ya. Kurang canggih apalagi percetakan teruri katakanlah dibandingkan percetakan yang ada. Tapi begini Bang Jo, izin salah satu bantahan dari Rismond dan juga Roy Suryo adalah membandingkan dengan uang itu nggak sama dong dengan ijazah, karena uang terlalu banyak percetakannya sementara ijazah Pak Jokowi itu cuma 20. Masa harus terjadi perbedaan presisi? Iya, jadi gini. Jadi memang ini saya tunjukkan. Jadi yang mereka katakan itu kan mencotot tadinya. Jadi memang di uang kertas itu pun ada yang mirip, ada yang hampir sama, tapi ada juga yang berbeda agak jauh, gitu ya. Artinya pergeserannya agak jauh. Nah, saya akan tunjukkan yang sebenarnya sama, ya, atau mirip, ya. Jadi Roy Suryo atau Rismond, mereka tidak dapat ijazah yang 119 dan 123. Mereka tidak membandingkan itu sama sekali. Mereka hanya membandingkan nomor yang lain, yang agak jauh jaraknya dengan Jokowi, ya. Sehingga memang mengalami perbedaan. Ya, pergeseran yang lebih jauh. Jadi huruf A-nya sama-sama mencotot. Ya, ini sama-sama mencotot. Huruf A-nya di sini, huruf A-nya di sini, huruf A-nya di sini. Nggak ada perbedaannya, ya kan? Artinya apa? Nah, ini yang nomornya berdekatan. Jadi mungkin pada percetakannya nggak terlalu selisih jauh, gitu ya. Tapi yang dibandingkan dia, itu kalau nggak salah 1115, 1100 berapa gitu ya. Nah, ini yang membuat ada pergeseran-pergeseran, dan itu lumrah, itu sama-sama asli. Kenapa? Karena kita verifikasi juga secara akademik mereka ini, dan ijazahnya juga sudah dilakukan penyitaan oleh Polda Metro Jaya, sehingga untuk dibandingkan nantinya. Jadi mereka udah nggak punya alasan lagi ya menuduh bahwa alasan-alasan mencotot ini sebagai bentuk yang membedakan atau menyatakan dia tidak asli, karena ternyata sama ya. Bang Jo, ada yang persis dengan Bang Jo, salah satu yang sekarang sedang menjadi semangatnya Bang Rismond adalah terkait perbandingan ijazah Pak Jokowi dengan Pronojiwo, yang dia bilang ada perbedaan. Kalau Pronojiwo itu katanya huruf dulu kah atau watermark dulu? Itu gimana itu membantahnya? Iya, jadi gini, mereka tidak bisa melihat ya di ijazah Jokowi ya mana dulu yang dicetak ya, seolah-olah berbeda gitu ya dengan ijazah Jokowi. Kenapa? Karena kualitas gambar foto ijazah Jokowi itu pertama tidak proper, agak miring dia ya. Kemudian kualitasnya sangat jauh, sangat berbeda dengan kualitas foto-foto yang lain ya, sehingga dia tidak menemukan itu ya. Nah, bagaimana cara kita membuktikan itu? Ya kita menggunakan data yang lebih proper, data yang lebih lengkap, data yang lebih detail gitu ya, sehingga ketika kita mendapatkan scan-scanan ijazah itu gitu ya, itu sudah membantah semuanya gitu ya, nggak perlu menggunakan analisis digital forensik, kasat mata pun itu kelihatan ya. Betul. Ya, saya coba contohnya, misalnya yang itu tadi, yang ini ya, yang gambar aja ya, yang gambar. Nah ini ya, jadi ini hasil scan yang kita dapatkan ya. Jadi dari sini sudah sangat jelas, serat kertasnya juga sampai kelihatan di sini ya. Karena dia ini bisa kita tahu bahwa benar bahwa ini font dulu dicetak, kemudian baru di bumbui logonya. Makanya kelihatan watermark logonya ini menimpa tulisan-tulisan yang ada di sini ya kan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang bisa membantah. Kenapa? Karena mereka kan meneliti gambar-gambar yang kualitasnya sangat kecil. Ya, ketika di zooming itu akan pecah, gitu ya. Jadi nggak bisa detail mereka buat. Apalagi kalau mereka merestorasi itu menggunakan AI, wah itu menjadi tidak valid lagi, gitu kan. Karena itu sudah melalui rekayasa, gitu ya. Nah, kalau yang ini tidak tanpa rekayasa, karena ini hasil scan high quality yang kita dapatkan. Begitu juga sebenarnya dengan gambar lintasan merah itu, ya. Lintasan merah itu kasat mata pun kelihatan banget kok ya, ini ya. Ya kan? Jadi nggak perlu dengan teknik-teknik digital forensik sebenarnya, itu makanya ya
pemeriksaan digital forensik yang mereka lakukan itu benar-benar abal-abal. Ya, nggak ada ahli forensik yang menggunakan sumber-sumber yang ada dari media sosial untuk melakukan penelitian secara digital forensik. Mereka harus mencari original source-nya, kira-kira seperti itu. Silakan, Mas Teguh. Ya, lintasan merahnya renyah sekali tuh, Mas Jos. Ya. Bukan Itu nggak bisa dibantah lagi. Jadi pertanyaan pentingnya bukan soal lintasan merah, kan mereka itu memang buta warna. Pertanyaannya adalah Bang Joshua dapat dari mana ijazahnya yang scan itu? Keren banget beliau ini. Itu bikin Rismon sakit kepala. Kalau Joshua itu punya akses lihat skripsinya orang, kalau saya tidak punya, jadi saya cuma ambil yang saya lihat. ya beda. Dia tujuannya sudah jelek ya kan, rusak ya kan. Siapa yang percaya sama dia gitu kan? Termasuk juga masuk ke lingkungan UGM segala macam. Ya buat apa menerima orang-orang yang seperti itu ya? Dia tidak punya adab segala macam. Tujuan kita jelas mengklirkan masalah ini sebenar-benarnya, menyampaikan kebenaran yang apa adanya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi memang penelitian mereka itu sekarang ketika mereka keluarkan buku itu otomatis masuk sampah ya. Kenapa? Karena nggak ada ya makna dari penelitian mereka selama ini, karena semua sudah dibantah sebenarnya. Katakanlah menggunakan ELA gitu ya, error level analysis itu Anda tanyakan ke semua ChatGPT segala macam, apakah bisa ELA itu digunakan untuk menganalisis ijazah yang analog? Nggak bisa gitu ya. Itu udah jelas-jelas ahli digital forensik abal-abal gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang meminta dia menjadi ahli digital forensik selama ini gitu. Harusnya dia menyesal juga gitu ya, bahwa orang-orang ini ya karena memang terbukti di pengadilan pendapatnya nggak digunakan, sama sekali nggak digunakan, hanya keluar-keluar di media dan memang banyak pendukungnya, tetapi karena mereka tidak paham. Banyak orang yang terjebak kemarin waktu di Ainis kemarin perspektif ada namanya dosen Ubaidi atau siapa itu, dia juga percaya ELA, analisisnya ELA-nya canggih, ELA apa gitu, ini profesor tapi nggak bisa ya memahami benar ya, tidak tahu apa yang disebut dengan ELA, nggak mau belajar istilahnya, jadi mereka sudah terpatri, ini pasti benar gitu ya. Padahal Bang Jo, mungkin ELA yang dia maksud itu temannya Elo, Bang. mungkin Elaan atau Nurlela gitu kan, parah benar gitu ya. Ayolah, ya semua akademisi, mahasiswa, ya silakanlah Anda coba baca, tanyakan aja ChatGPT, DeepSeek, AI apapun atau buku-buku apapun ya. Tanyakan apakah bisa ya ELA itu digunakan untuk menguji keaslian ya dokumen-dokumen analog seperti ijazah. Nggak akan ada yang bisa menjawab iya ya. Hanya Rismon doang sama si Roy Suryo gitu ya. Hanya RRT lah yang mengetahui segala-galanya gitu. Mereka punya kebenaran sendiri. Jadi saya nggak tahu kebenarannya dari planet mana gitu ya. Itu mungkin tambahan saya, Pak Mas Bil ya, silakan kalau mau disebutkan yang lain. Mas Ben, Bang Bil. Ya. Bang Bil ada nggak kepikiran bikin project? Saya mau ikut, mau bikin. Kalau misalnya Bang Bil bisa dapetin buku Jokowi White Paper, saya mau ikut jadi penulis ke-5 atau ke-6 untuk membantah buku itu. Siap. Kalau misalnya Bang